warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Ripa, UPJJ Bandung, semester 5 PGSD, NIM 877674897. Saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas 3 semester 2 tentang materi tentang tematik terpadu, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia, PAI, dan PKN. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Bagus. Ibu absen dulu kehadiran ya. Aupa. Alfi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin UKM. Berdoa mulai KM. Nah, pembelajaran hari ini pembelajaran PKN dilanjut dengan pelajaran PAI dan Bahasa Indonesia. Kemarin sudah sampai mana pelajaran kemarin? Sudah sampai ke membaca cerita ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini Ibu sampaikan saja ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita harus bisa mengidentifikasi perilaku menyayangi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, bisa menceritakan teks contoh dari kisah yang ada di dongeng. Yang ketiga, kita harus bisa menjawab tentang apa itu kesimpulan dari isi dongeng tersebut. Nah, yang keempat, bisa mengamalkan dari sila-sila Pancasila dari dari sila pertama sampai sila kelima. Silakan dibuka buku paket halaman 139. Sudah ketemu? Nah, silakan dibaca tentang apa di sana? Dongeng kisah apa? Kisah pohon apel. Silakan dibaca dulu. Sudah selesai? Sudah. Apa judulnya? Kisah pohon apel. Nah, apa yang ada di teks tersebut? Teks utamanya apa? Tentang apa? Tentang pohon apel dan anak lelaki. Kalau sudah paham, Ibu bagi tugas dulu, tugas kelompok saja ya. Untuk mengisinya satu kelompok bisa di satu orang ya. Kerjasama untuk setiap kelompoknya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Ya, kelompok dua. Ya, berarti kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Silakan kerjasama. Isi dulu datanya dan jawab pertanyaan. Silakan, ada yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai dari kelompok satu, ada yang sudah selesai. Kita jawab bareng-bareng dari kelompok satu dulu ya. Pertanyaannya tentang apa makna simbol-simbol Pancasila? Silakan. Ada yang bisa jawab dari kelompok mana yang bisa jawab? Boleh diacungkan tangan ya. Rehan, apa makna simbol-simbol dari Pancasila? Silakan dijawab. Yang lainnya perhatikan jawaban dari Rehan. Silakan Rehan. Satu, makna simbol Pancasila bersatu, ketuhanan dan manusia. Melambangkan ketuhanan terhadap rohani yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Simbol Pancasila kedua, maknanya bahwa generasi penerus bangsa harus saling terikat karena saling bahu membahu. Simbol Pancasila ketiga, maknanya beragaman suku, agama dan budaya. Simbol Pancasila keempat, maknanya penting musyawarah dan gotong royong. Simbol Pancasila kelima, maknanya kesejahteraan masyarakat yang merata. Nah, jadi jawabannya dari kelompok satu, tepuk tangan dulu untuk Rehan. Nah, makna dari simbol-simbol Pancasila itu dari sila pertama itu melambangkan tentang ketuhanan. Apa sila pertama? Ketuhanan yang maha esa. Lambangnya apa? Kita. Yang kedua, simbol kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maknanya bahwa generasi penerus bangsa berarti harus saling berikan, saling membahu. Jadi kebersamaan ya. Terus simbol Pancasila ketiga, apa Pancasila ketiga? Persatuan Indonesia. Maknanya tentang keragaman suku, agama dan budaya. Jadi kita meskipun berbeda-beda agama tapi tetap bersatu. Terus simbol Pancasila keempat apa? Simbolnya apa? Kepala banteng. Pancasila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam memusyawarahkan kebangsaan. Apa yang semuanya? Yang terakhir Pancasila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya kesejahteraan yang kata bagus ya, tadi jawaban dari Rehan. Bagus. Sekarang pertanyaan dari nomor 2. Bagaimana mengamalkan Pancasila ke-1?
yang ke-1 yaitu taat beribadah, saling menghargai, menjaga kerukunan, gotong royong, menghindari kebencian. Bagus. Tepuk tangan. Ya, jawabannya bagus. Berarti yang satu untuk mengamalkan sila satu itu tuh harus taat beribadah. Contoh taat beribadah berarti kita harus rajin sholat, sebagai umat muslim kita harus rajin sholat, salah satunya. Berarti lagi saling menghargai. Ketiga, jaga kerukunan. Empat, gotong royong, dan terakhir apa? Menghindari apa? Kebencian. Jadi menghindari kebencian salah satunya di sekolah kita apa? Menghindari bullying ya. Oke, cukup ini ya, cukup pegel. Boleh berdiri dulu anak-anak. Kita gerak dulu. Kita tepuk semangat ya, bisa ya tepuk semangat? Kita mulai, gerak dulu tangan sebentar, kiri kanan. Mulai, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Masih pegel tidak? Tidak, cukup ya, kita lanjutkan. Berarti berapa pertanyaan lagi yang belum terjawab? Dua lagi ya. Silakan, pertanyaan ketiga dari kelompok mana yang belum jawab? Oke, Aupa, silakan Aupa. Pertanyaan ketiga, apa yang diketahui dari informasi teks dari dongeng kisah pohon apel? Oh, tadi yang tadi kalian baca itu ya. Silakan jawab. Informasi tersebut mengisahkan tentang persahabatan antara pohon apel dan anak laki-laki yang mau mengembangkan tanpa mengharapkan balasan dan sebagai wujud cinta kasih orang tua kepada anaknya. Ya, bagus. Berarti tentang persahabatan pohon apel dan anak lelaki. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persahabatan itu harus tanpa pamrih ya. Yang kedua, antara pohon apel dan anak laki-laki itu seperti cinta kasih sayang kepada orang tua. Jadi cinta kasih sayang kepada orang tua seperti pada pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, berarti harus tangan. Ya, bagus jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok mana lagi? Satu kelompok lagi yang belum ya? Ya, silakan yang dari kelompok 4 yang mau jawab siapa? Ayolah, silakan. Berempat. Ya, bagus. Berarti jawaban dari cara perilaku kasih sayang terhadap makhluk hidup itu, yang pertama kita harus saling tolong menolong. Suka saling menolong tidak? Ya, meskipun satu perempuan dan satu laki-laki, kalau sama-sama harus saling tolong menolong. Yang kedua, saling menghargai. Ya, seperti ini. Jangan sampai terjadi perselisihan atau kebencian. Jadi kita harus saling menghargai, saling menjaga, saling memberikan perhatian. Ibu sebelumnya tadinya mau membawa apa namanya? Sebuah pohon ya. Nah, ibu kasih contoh untuk nomor 4 ya. Mencintai dan menyayangi tumbuhan dan hewan. Kalian suka menyayangi tumbuhan dan menyayangi hewan? Binatang yang kalian sayangi apa? Contohnya salah satunya adalah kucing. Pets, binatang kesayangan. Nah, untuk menyayangi tumbuhan, kalian suka menanam bunga atau pohon-pohon yang kecil di depan rumah. Nah, apa yang bentuknya yang kita harus lakukan ke tanaman sebagai bentuk menyayangi? Berarti tadi jawabannya oleh kelompok 4. Salah satunya memberikan perhatian. Nah, pohon ini membutuhkan perhatian tidak? Coba lihat kalian teman yang di bawah. Ya, tanaman jika kita sayangi dengan cara apa? Memberi makanan, memberi minuman, berarti kita harus menyiram tanaman ini ya. Nanti akan tumbuh segar, tumbuh dengan baik. Apakah tanaman ini bagus tidak? Tidak. Kurang bagus ya, karena ini kurang perhatian. Salah satunya berarti kita harus menyiram tanaman. Contohnya itu ya, ibu sudah kasih contoh. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita mengenai tentang kisah pohon apel. Nah, dari situ kita dapat menemukan kesimpulan bahwa dari pohon apel dan seorang anak laki-laki kita bisa mengambil hikmahnya tentang persahabatan dan hormat kepada orang tua. Salah satunya bentuk dari PPKN yaitu pengamalkan Pancasila bersatu. Oke, pembelajaran hari ini cukup. Silahkan ibu lagi tugasnya yang tadi sudah dijawab semua ya. Untuk pembelajaran hari ini nanti ibu kasih nilai, periksa dulu. Nilainya nanti ibu kasih tahu. Pembelajaran hari ini sudah selesai, jadi kalian sudah boleh dari seluruh punya. Lanjutkan ke